Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitri Marisa Channel. Sekarang untuk literatur review jauh lebih mudah dengan menggunakan AI. Salah satu tools aplikasi yang digunakan untuk literatur review yang efektif dan free ini adalah Dimension.ai. Teman-teman perlu mencoba ini. Nah, sebelumnya kita perlu registrasi dulu. Nah, untuk register ini dia for free tapi juga ada fasilitas yang premium. Tapi saya rasa untuk free ini sudah cukup maksimal kita gunakan untuk melakukan kajian literatur review. Nah, untuk register ini teman-teman bisa menggunakan akun email bebas, email dari Gmail ataupun dari institusi. Nah, ini kita skip saja ya untuk register, kita langsung saja login. Kalau kita sudah berhasil register, kita bisa langsung terapkan saja untuk sign in ya, kita masukkan email gitu ya, kemudian kita uh, ikuti prosesnya, nanti akan masuk pada menu ini. Ini adalah menu dashboard dari Dimension.ai. Oke, kita kebutuhannya misalnya kalau literatur review khususnya teman-teman yang sedang skripsi atau mungkin tesis atau mungkin penelitian yang lain, biasanya kita sudah punya tabel seperti ini gitu ya. Jadi ini tabel yang digunakan untuk mengumpulkan hasil review dari jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian kita. Nah, ini saya buat standar, biasanya ada identitas paper, research gap, kemudian metode, dan novelty. Nah, teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan jangan lupa kita juga menyiapkan Mendeley gitu ya, Mendeley untuk proses menyimpan dari file metadata sehingga file metadata-nya nanti sekaligus file jurnalnya jika memang dibutuhkan untuk di-download ini bisa tersimpan di dalam Mendeley. Oke, kita sudah menyiapkan dua tools Mendeley ini, kemudian kita juga menyiapkan untuk MS Word yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pencarian kita. Oke, sekarang kita mulai untuk mencari. Nah, kita mencari itu dimulai dengan pencarian ini ya, teman-teman. Jadi ini pencariannya sama dengan pencarian dari kata kunci yang biasanya kita gunakan untuk mencari misalnya di Google Scholar atau mungkin di database Scopus atau yang lainnya. Hanya saja perbedaannya kalau Dimension ini dia memiliki kumpulan selain publication berupa jurnal, artikel, buku dan yang lain itu juga ada dataset, grants, paten dan lainnya. Nah, untuk ini, pencarian ini misalnya kita mulai dengan recommendation system gitu ya. Misalnya recommendation system, kemudian kita bisa tekan enter dari sini. Kita tekan enter. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan katakanlah ini kita telah menemukan artikelnya ya. Misalnya kalau kita menemukan artikelnya, contohnya misalnya kita menemukan judul ini. Nah, dari judul ini kita bisa melihat di sini ada fasilitas, ada view PDF, ada add to library, ada chat PDF, ada summarize. Nah, biasanya kalau kita ingin artikel ini misalnya kita menemukan memang artikel ini akan kita gunakan, kita bisa take a deep di sini, bisa klik kanan begini, kemudian open in new tab, bisa seperti ini, atau kalau ingin lebih cepat, kita bisa lihat di chat PDF ya, kita klik chat PDF. Nah, ini bagian yang penting untuk ini ya. Kita bisa masuk ke chat PDF dan dari chat PDF itu kita bisa memulainya untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan yang kita tanyakan gitu ya. Nah, hal-hal yang kita tanyakan itu bisa kita uploadkan gitu ya. Jadi seperti ini ada permintaan untuk upload file. Nah, terus kita juga bisa menanyakan secara langsung. Misalnya kita ingin masukkan sekaligus menguploadkan filenya, berarti kita perlu view PDF di sini. Kita view PDF, kemudian dari view PDF ini kita harus mendownloadnya ya. Jadi kita download dulu.
kita download dulu, kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley dulu gitu ya. Kita masukkan ke dalam Mendeley file yang sudah kita download tadi. Nah, ini seperti ini ya, kita masukkan misalnya di dalam satu folder. Nah, ini kita sudah punya satu metadata dan sekaligus PDF-nya. Nah, pertama kita bisa mengisi untuk rangkuman yang sudah kita buat di dalam MS Word ini. Kita bisa masukkan dalam satu baris ya, baris pertama. Nah, untuk identitas paper itu kita bisa masukkan referensinya ya. Kita masuk ke reference dan di sini kita masukkan insert citation dan kita arahkan ke sini ya, kita arahkan ke sini, kemudian kita masukkan di dalam MS Word. Nah, setelah itu kan di sini kita membutuhkan untuk research gap, metode, dan novelty. Nah, untuk ini kita bisa minta bantuan ke dalam dimension ini untuk kita tanyakan hal-hal yang terkait dengan ini ya, yang terkait dengan apa yang ingin kita tanyakan tadi. Dan ini kan minta diupload ya, kita uploadkan dulu filenya. Nah, kita tunggu untuk hasil readingnya dari Dimension. Jadi ini chat PDF dengan Dimension itu terkolaborasi dalam satu toolsnya Dimension gitu ya. Kalau biasanya kita kan menggunakan chat PDF sendiri, kemudian Dimension sendiri gitu ya. Nah, ini proses untuk pembacaan. Nah, ini kalau sudah kita upload, maka akan keluar prompt ya, fasilitas untuk kita melakukan prompting sesuai dengan kebutuhan informasi yang nanti akan kita cari. Jadi misalnya ini kan yang kita tanyakan adalah research gap, berarti kita bisa masuk ke sini, kita bisa tanyakan saja dengan bahasa Indonesia, ini bisa. Jadi misalnya dari artikel ini kita menanyakan, misalnya gini, apa research gap dari penelitian ini? Gitu ya, kita bisa tanyakan seperti ini, kita tekan enter saja. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti akan menghasilkan jawaban. Nah, jawaban research gap juga berubah bahasa Indonesia sesuai dengan pertanyaan kita gitu ya. Nah, ini jawabannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah rangkuman dari chat PDF merangkum research gap dari artikel ini gitu. Jadi di sini kita bisa kopas ya, kita copy rangkuman itu kita masukkan ke dalam tabel yang ada dalam MS Word. Jadi kita kopas begini, kemudian begitu juga metode kalau misalnya kita ingin menanyakan kembali tentang metode ya berarti apa metode penelitian yang digunakan dalam paper ini misalnya. Nah, ini kita bisa tanyakan, sama kita tunggu beberapa saat hasilnya. Begitu juga nanti kalau misalnya kita ingin menanyakan yang lainnya gitu. Nah, ini metode sistem literatur review SLR menggunakan pedoman Prisma. Jadi ini karena pertanyaan saya adalah apa metode penelitian, maka yang dijawab adalah metodenya. Tapi kalau misalnya kita ingin menanyakan lebih detail, misalnya bagaimana langkah-langkah metode dalam penelitian ini, maka bisa langsung ditanyakan di prompt ini sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Jadi ini biasanya kalau untuk literatur review itu hanya kita mendapatkan bagaimana kita mendapatkan informasi tentang metode yang digunakan. Nah, bagian terakhir yang terpenting untuk melihat atau kita tahu paper ini penting untuk kita adalah novelty. Maka yang kita cari di sini, kita tanyakan di sini adalah novelty-nya. Misalnya apa novelty atau kontribusi gitu ya dari penelitian ini gitu ya. Nah, ini kita bisa tanyakan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, sehingga nanti yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan informasinya dari chat PDF ini. Nah, ini untuk kontribusi atau novelty sudah
sudah diberikan oleh chat PDF, kita tinggal kopas. Nah, begitu juga seterusnya, nanti, teman-teman bisa mengulang sesuai dengan kebutuhan dari paper yang dibutuhkan saat melakukan literatur review. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana mengelola, Dimension.ai ini di video saya sebelumnya, sudah ada, nanti teman-teman bisa mencari dengan kata kunci, Dimensions.ai, karena di sini juga ada kita kita perlu tahu juga filter-filter yang ada di dalam Dimension.ai, mulai dari publication years, kemudian researcher, search categories, dan seterusnya. Oke. Oke, itu dulu yang bisa bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.